Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu dan bapa rahimakumullah, kaji kita hari ini tentang sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapa rahimakumullah? Sab'un, ada 7 perkara, ibu dan bapa rahimakumullah, yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah. Apa yang mengalir? Ajrun hunna, balasan kebaikan dia, pahala ketaatan dia, segala hal yang baik dan balasan daripada amal saleh dia. Mim ba'di mautih, dari setelah kematian dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, orang yang mati itu, fi qabrih, sudah masuk ke dalam kuburnya. Apa saja 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya? Inilah pembahasan kita pada zuhur kali ini. Mudah-mudahan kita salah satu yang punya amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangatlah tinggi kedudukannya ibu dan bapak rahimakumullah terhadap 2 hal. Pertama, belajar, yang kedua mengajar. Belajar ilmu, menuntut ilmu, sama tinggi kedudukannya. Mengapa demikian ibu dan bapak rahimakumullah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia hanya karena 2 perkara. Pertama, karena iman dia, yang kedua adalah karena ilmu. Maka beruntunglah jika kita bahagian orang yang beriman dan bahagian orang yang berilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wasyarrud dunya wal akhirah ma'al juhli. Kebaikan dunia dan di akhirah dikarenakan oleh ilmu, buruknya dunia dan akhirah dikarenakan kebodohan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, kata Nabi, hendaklah dia raih dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih akhirah, hendaklah dia raih dengan ilmu. Siapa yang ingin meraih dunia dan akhirah, kata Nabi, hendaklah dia raih dengan ilmu. Dunia dengan ilmu, akhirah dengan ilmu, dunia akhirah dengan ilmu juga. Mana ilmu yang paling baik, ibu dan bapa, ayah bunda rahimakumullah? Tak ada ilmu yang paling baik sehebat belajar dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, sungguh beruntung ibu dan bapak jika diberikan oleh Allah setetes ilmu tentang Al-Quran. Lalu ilmu yang setetes itu ibu dan bapak berikan, manfaatkan untuk mengajarkan kepada orang lain. Urusan dia amalkan, tidak dia amalkan, urusan yang kedua. Siapapun yang mengajarkan 1 ayat min kitabillah, hai Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 100 rakaat salat. Jika engkau mengajarkan 1 bab daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 rakaat salat. Begitulah utamanya menuntut ilmu. Maka saya menghimbau, jangan beda-bedakan guru, jangan beda-bedakan ulama, jangan beda-bedakan ustaz. Menuntut ilmu ini bukan untuk bertanding dengan orang lain. Menuntut ilmu ini bukan untuk menengokkan buruk ustaz orang lain, buruknya ustaz yang sedang tidak sepaham dengan kita. Belajarlah banyak hal, ibu dan bapak rahimakumullah. Karena setiap menuntut ilmu itu, 1 ayat saja 100 rakaat solat, sedangkan 1 bab 1000 rakaat solat. Maka mana yang paling baik? Tentu adalah Al-Quran. Ibu dan bapak,
belajarnya saja Al-Quran ini tidak pun lancar, falahum ajrani, 2 pahalanya. 1 huruf 2 pahala. Kalau lancar 1 huruf 10 pahala. Kalau dalam keadaan berwudu 1 huruf 25 pahala. Kalau dalam keadaan solat 1 huruf 50 pahala. Maka sahabat-sahabat Nabi berlomba-lomba mengkhatamkan Quran dalam keadaan solat. Siapa di antara mereka? Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau setiap malam khatam Quran dalam setiap tahajudnya 30 juz. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apalagi kalau belajar lalu mengajarkannya. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang paling utama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Bagaimana kalau kita tak punya ilmu? Apa yang bisa kita ajarkan kepada orang lain? Kelebihan bapak-bapak kami, ibunda-ibunda kami yang berumur, yang tua-tua adalah sehebat apapun yang muda-muda, mereka tidak pernah merasakan hidup tua, tak pernah merasakan asam garam sepanjang bapak ibu rasakan. Karena jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Maka dalam bab hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim, kata Nabi SAW, situn, ada 6. Nomor poin 3-nya adalah idzastansuhaka fansahhu. Kalau ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Inilah kelebihan orang-orang tua yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, memberikan nasihat kepada yang muda-muda. Berubah mereka dengan nasihat yang ibu dan bapak berikan, insya-Allah kita boleh mati, kita boleh tiada, boleh menjadi kembali menjadi tanah, tapi amal ibadah itu akan mengalir kepada kita tanpa henti sampai kapanpun juga Allah izinkan. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, au ajra nahra, membuat irigasi, mengalirkan sungai. Macam mana cara membuat ataupun mengalirkan sungai? Sekarang orang lebih populer dengan nama irigasi. Dulu sebelum disebut irigasi, ibu dan bapak rahimakumullah, di saat di kampung masih payah menemukan air, siapa yang mengalirkan air itu ke rumah-rumah penduduk? Siapa yang mengalirkan air itu ke masjid, ke musola, ke ladang-ladang? Itu yang melakukan pribadi-pribadi saja. Bertemu oleh dia air di balik gunung, lalu air itu disalurkan melalui bambu-bambu yang dia belah, disambung menyambung menjadi satu, sampailah akhirnya air itu ke ladang-ladang warga, sampailah akhirnya air itu ke masjid-masjid, musola, langgar, surau. Bapak ibu rahimakumullah, coba bayangkan seberapa banyak orang yang memanfaatkan air itu. Dan biasanya ibu dan bapak rahimakumullah, paling tidak dengan air itu orang berwudu, dengan air itu orang mandi, dengan air itu orang makan dan minum, dengan air itu orang beribadah. Berapa dia menuai pahala yang tiada henti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bambu itu pun semakin lama semakin tua, akhirnya dia rusak. Yang punya bambu pun akhirnya berpulang ke rahmatullah, diganti orang dengan seng, lebih tahan, tapi akhirnya pun dia hancur. Terakhir diganti orang dengan irigasi, dibuatkan semennya, dibuatkan turbinnya. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, lebih canggih daripada apa yang kita tengok hari ini pun akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Apakah orang pertama kali yang membuat itu dari bambu hilangkah pahalanya? Tidak. Tidak hilang pahalanya. Mengapa tak hilang pahalanya? Apanya yang mahal? Yang mahal itu adalah inspirasinya. Yang mahal itu ide awalnya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, betapa beruntung orang yang diberikan dia buku, diberikan dia catatan, diberikan dia pena, lalu pena itu digunakannya untuk mencatat hal yang baik. Karena apa yang kita catat hari ini, apa yang kita tulis hari ini di buku catatan kita masing-masing, ini akan menjadi sejarah oleh orang-orang setelah kita. Jadi sejarah itu menurut Profesor Dr. Syamruddin Nasution, pakar sejarah, apa itu sejarah? Sejarah itu adalah fakta yang berulang-ulang. Jadi apa yang terjadi pada hari ini, kita menengok kepada masa lampau, orang di masa 100 tahun ke depan akan menengok apa yang kita buat hari ini. Maka mari kita tulis di buku itu, kita tulis catatan itu dengan sesuatu yang baik, agar insya-Allah orang belajar sejarah yang baik daripada peradaban yang kita lahirkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, 3 disampaikan hari ini. Yang ketiga adalah au hafara bi'ra, menggali sumur. Apa yang dimaksudkan menggali sumur? Ibu dan bapak rahimakumullah,
Di zaman dulu yang membuat galian sumur ini sahabat bernama Sayyidina Utsman bin Affan di antaranya. Sampai hari ini, ibu dan bapak rahimakumullah, Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk yang paling banyak melakukan ketaatan dan ketakwaan maslahatul ammah. Jadi biasanya kita ini taatnya kan personal. Solat datang ke masjid, personal. Zikir tengah malam, personal. Solat berjamaah, personal. Kapan ketakwaan itu yang sifatnya maslahatul ammah, kepentingan orang banyak? Salah satu yang dahulu melakukan adalah sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Paling tidak ada 4 yang beliau lakukan yang kemudian menjadi maslahatul ammah, kepentingan orang banyak. Beliau punya sumurnya sampai hari ini masih mengalirkan air. Beliau punya masjidnya sampai hari ini masih mengalirkan air. Beliau punya pohon kurma, ladang kurmanya kemudian masih diberikan kepada kepentingan orang banyak sampai hari ini. Yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah, beliau punya hotel. Hotelnya itu tahun 2016 menurut informasi yang kami dapat, hasilnya saja, zakatnya saja itu 160 miliar. Ibu dan bapak rahimakumullah, 1400 tahun setelah kematiannya masih ada 160 miliar yang menolong beliau di alam barzah. Kita ini kalau mati hari ini berapa miliar harta kita menolong kita agak-agaknya. Itulah PR kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, lalu ditiru oleh orang lain. Di Pekanbaru yang populer tahun 90-an yang meniru ide ini, Pak Haji Ahmad Fauzi. Ada tokonya di Jalan Ahmad Yani, toko Afauzi. Ada toko beliau juga dahulu di Jalan Arengka, Soekarno-Hatta, toko Ahmad Yani di toko Afauzi dekat Hotel Ibis. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tahun 96 belum banyak masjid yang cantik. Masjid kita ini cantik. Tapi tahun 96 salah satu masjid yang cantik yang megah namanya Masjid Al-Irsyad, Jalan Haji Agus Salim. Siapa ketua pembangunannya? Pak Haji Ahmad Fauzi. Ibu dan bapak rahimakumullah, tak cukup merasa membangun masjid. Apa yang beliau lakukan kemudian? Berfikir beliau, apa bantuan beliau untuk masyarakat yang akan bisa mengalir pahalanya kepada beliau walaupun beliau telah tiada. Maka terfikirlah saat itu Pangeran Hidayat, Panger dulu namanya, ibu dan bapak rahimakumullah, sampai ke Jalan Agus Salim itu dekat Ramayana sekarang, ibu dan bapak rahimakumullah, airnya dahulu keruh, airnya pun agak berbau. Terfikir oleh Pak Haji Ahmad Fauzi membuat sumur bor. Sumur bor waktu itu sangatlah jarang. Kami tinggal di seberang jalan namanya belakang Telkomsel Sudirman itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Dulu sumur kami tahun 96 itu sumur cincin. Ibu dan bapak rahimakumullah, digalilah di depan rumah Pak Haji Ahmad Fauzi itu sumur bor sedalam 125 meter. Menyemburlah air yang panas, menyembur air yang hangat, bersih, tak berbau sama sekali. Dicek, air itu rupanya boleh diminum tanpa dimasak. Antrian jerigen warga diletakkan di depan perkarangan, bukan dalam perkarangan. Siapapun boleh memanfaatkannya. Sampai tahun 2021, kata jamaah yang lewat di situ masih hidup airnya Pak Ustadz. Sedangkan Pak Haji Ahmad Fauzi telah wafat lebih kurang setahun ataupun 2 tahun yang lalu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orangnya boleh tiada, tapi sumur bornya tetap mengalir. Nah, kita ini mesti terinspirasi. Terbuat oleh orang, jangan sampai kita tidak terbuat. Banyak orang lain terbuat, jangan sampai kita 1-2 buah pun tak terbuat. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, 3 kita sampaikan hari ini. Ajarkan ilmu, buat irigasi. Yang ketiga adalah ibu dan bapak, buatlah sumur bor. Agar insya Allah kita boleh mati, namun amal ibadah kita mengalir kepada kita. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.